It's reaction time. Salah, salah, salah. Bukan, bukan. It's curhat time. Oke, eh, ngelantur sekarang punya segmen baru ya, yang baru gue buat yaitu segmen mengenai curhat tentang ya film-film, series ataupun franchise yang lagi ngetren atau yang zaman dulu bahkan yang ngetren pada masanya juga bakal gue bahas gitu loh di segmen ini ya. Dan kebetulan untuk kali ini gue bakal ngebahas franchise yang udah paling sering dibahas di YouTuber Indonesia, terutama ya banyak fanboynya ya. Ya bisa tebak sendiri apa? Marvel, ya. Yang gue bahas kali ini tuh khususnya itu adalah franchise MCU Phase 4. Ya, Phase 4 itu ya dimulai di tahun 2021. Ya mungkin lu pada udah tahu filmnya apa aja, seriesnya apa aja, kan ada di Disney Plus juga seriesnya. Mungkin karena ini bakal panjang banget ya kayaknya ya pembahasannya ya, makanya gue bakal bagi jadi dua part. Ya, part pertama itu adalah yang di tahun 2021 dan yang di part 2 bakal gue bahas itu yang tahun 2022 ya tahun ini. Jadi untuk yang video kali ini gue bakal ngebahas part satu MCU Phase 4 yaitu di tahun 2021. Sebenarnya gue gimana ya? Menurut gue Phase 4 ini ya eh banyak yang meresahkan di hati gue, makanya gue pengen ngebahas gitu loh. Kita ya udah nggak usah lama-lama lagi, kita bahas mulai dari yang film pertama ya lu pada tahu juga harusnya. Baru mulai udah kayak gini. Ya, judul filmnya adalah Black Widow ya tahun 2021. Ini awal banget ya. Ini pas awal tahun kemarin. Bahkan ini nggak muncul di bioskop setahu gua karena di masa itu di Maret 2021 itu COVID masih gila-gilanya. Jadi ini masih munculnya di live streaming gitu loh. Gue sih waktu itu nontonnya bajakan. Jangan ditiru guys, jangan. Karena waktu itu gue masih miskin ya. Sekarang juga sih, cuman ada lah gitu loh buat bayar Disney Plus gitu. Ya, jadi pokoknya gua waktu itu nonton Black Widow di live streaming waktu itu, di streaming maksudnya. Jadi Black Widow ini parah sih. Satu kata buat Black Widow parah. Gua nggak tahu kenapa Marvel pengen buat film ini. Mungkin ya, yang pertama kelihatan itu film ini kan diciptakan untuk tribute, ya kan? Untuk tribute si Natasha Romanoff sebagai Black Widow yang mati di film Avenger Endgame ya, yang dia kan ngorbanin diri kan. Ya ini mungkin tribute ya untuk ya film itu karena kematiannya dia, tapi permasalahannya kita nggak dapet feel tribute itu sama sekali. Ini kan yang diceritakan ini kan di film ini ya. Ini timelinenya ada di setelah Captain America Civil War sampai di eh ya pokoknya setelah Captain America Civil War tuh kan karena mereka terpecah tuh kan timnya Cap sama timnya si Tony Stark ya kan. Nah si Black Widow ini pokoknya setelah itulah kejadian itulah. Nah ini film Black Widow itu ceritain itu. Adalah flashback background sedikit. Nah yang gua acungin jempol untuk film ini adalah part di mana Black Widow ini ada di masa lalunya. Jadi sebelum dia jadi Black Widow, prequelnya gitu loh. Nah ini ada di awal-awal ya, dari masih kecil, dia temenan sama si Yelena Belova itu kan. Itu oke, yang ada bapaknya, ada emaknya yang ternyata bukan bapak emak aslinya ya kan. Tapi itu oke, itu bagus menurut gue. Tapi ya setelah itu nggak ada yang benar-benar menarik dari film ini gitu loh. Bahkan bisa gue bilang jelek. Ini top 5 bottom gue. Top 5 bottom dari film Marvel ya Black Widow termasuk salah satunya. Karena plotnya nggak menarik sama sekali buat gua, nggak ada yang interesting. Terus ya, yang fail lagi ya menurut gua itu adalah kemunculan Taskmaster. Taskmaster yang seperti yang kita ketahui ini kan termasuk big villain yang lumayan badass ya, lumayan keren ya untuk dikulik gitu loh.
di komik lumayan keren. Dia bisa copy semua kemampuan dari superhero-superhero lain. Ya, tapi ya ternyata di balik topeng Taskmaster ini ya, mungkin orang udah mikir, oh ini ternyata si Clint Barton, si Hawkeye. Ternyata bukan, Bos. Ternyata anaknya si ini. Aduh, anaknya si presiden itu Rusia. Parah sih, maksudnya kayak kecewa sih gue sih serius gue kecewa banget kayak nggak ada yang menarik ya. Untuk Black Widow gue kasih rating 2 per 10. Sorry ya buat yang suka Black Widow, tapi kayaknya gue harusnya lu pada sih setuju sama gue ya, kayaknya Black Widow termasuk yang paling jelek. Oke, selanjutnya film selanjutnya ada Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang muncul di tahun 2021 ya. Ini film bagus. Ini film bagus. Yang gue suka dari film ini adalah dia ngebawa satu vibes baru nih yang belum ada sebelumnya di Marvel. Dia ngebawa culture China, ya kan? Apalagi yang pas adegan awal si Wenwu, si Mandarin itu yang dia masih mimpin dynasty apa itu ya. Wah, itu keren banget. Keren banget itu kayak ini Marvel. Wih, gila, keren cuy. Apalagi adegan final battle-nya yang ada yang makhluk-makhluk itu makhluk-makhluk China gitu, tradisional China itu keren banget loh. Itu gue nggak nyangka itu kayak film Marvel. Pas pertama kali trailer keluar itu gue udah kayak, ini gue harus tonton. Karena beda dari formula-formula Marvel yang udah kebanyakan biasa banget gitu loh. Ya gitu sih, cuman maksudnya semuanya oke dari segi plot cerita oke, menarik banget karena fresh kan, fresh banget. Segi action sequence-nya juga oke banget. CGI-nya gue juga suka banget, CGI-nya keren banget. Makanya dia masuk nominasi Oscar kan, walaupun gak menang, tapi dia masuk nominasi buat yang visualnya. Visualnya keren, emang keren ya, gue akuin keren. Terus ada maksudnya actingnya juga keren banget si Mandarin itu. Gue lupa pemerannya siapa ya. Si Shang-Chi yang awalnya gue agak ragu karena nggak cocok ya jadi Shang-Chi bagi gue ya, dari muka, dari badan. Shang-Chi kalau di komik ya buat yang lu pada yang tahu beda mukanya, maksudnya nggak kayak gini. Cuman tapi oke, not bad gitu loh, bagus pemerannya ini. Dari segi acting oke, action sequence oke, CGI keren. Ya ini oke lah. Ini gua nggak usah bahas banyak sih karena Shang-Chi pasti banyak yang suka. Jadi untuk Shang-Chi ini gua kasih rating 9/10 ya, 9/10 ya. Ya, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Apalagi dia ngebawa ini ya, Ten Rings. Nah, ini yang menarik kan. Ten Rings ini karena dari sejak awal dari film Iron Man 1 aja, buat lu pada yang tahu kan udah ada Ten Rings yang yang ngambil scene Iron Man kan, scene Iron Man 1 tuh. Ada. Terus bahkan di film Ant-Man juga ada tuh orang yang di rumahnya si siapa? Scott Lang, ada tuh yang pakai tato Ten Rings. Ada. Jadi ini lumayan bagus, ini lumayan apa ya? Ada koneksinya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut ke film berikutnya, itu ada Eternals. Ya, ini film kontroversial banget ya. Baik dari segi LGBT-nya atau dari segi bagus enggaknya gitu loh. Karena kayaknya Shang-Chi apa maksudnya Eternals ini punya dua kubu ya. Nggak tahu, banyak yang memihak suka sama film ini keren, tapi ada juga banyak juga gitu loh yang nggak suka, ini film apaan sih. Oke, kalau dari gua sendiri jujur ya, gua pas pertama kali nonton film Eternals di bioskop itu gua ngantuk, bos. Gua nggak tahu kenapa, mungkin feel gua lagi kurang, tapi pas gua nonton itu gua at the end, abis gua nonton, gua keluar dari bioskop itu gua ngerasa ini film jelek banget. Ini bahkan ini kayak termasuk film yang paling jelek di MCU buat gua di saat itu. Karena gua nggak tahu kenapa, mungkin gua lagi nggak enak ya feelsnya ya. Tapi gua nonton ulang di Disney Plus kayak ya 4 bulan setelahnya atau 3 bulan setelahnya gitu ya. Itu gue tonton ulang dan itu gue amazed banget loh. Gue amazed banget. Gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tapi mungkin karena ya mungkin kondisi gue lagi mendukung kali ya. Jadi gue ngerasa kayak, ih ini keren loh sebenarnya, ini keren.
Memang ini beda banget formulanya juga sama nih. Beda juga formulanya sama Marvel yang biasa, film Marvel yang biasa. Dia ini lebih ke plot ceritanya, dia lebih tekenin plotnya. Ini kan alur phase-nya ini maju mundur ya. Mundur ke tahun segini, maju lagi, mundur lagi ke tahun segini. Ini yang buat menarik sebenarnya. Banyak yang bisa dikulik. Bahkan kayak kita bisa ngelihat kayak kerajaan Babilonia pada zaman itu kayak gimana gitu loh. Bahkan eh, ya perang-perang yang ada di sejarah itu dimasukkan ke dalam film Marvel Marvel film Eternals ini. Jadi ada hubungannya kayak waktu itu ada perang saudara. Nah, perang saudara yang sebenarnya di sejarah dia beneran ada nih. Tapi si siapa namanya? Kalau di Marvel diubah. Jadinya si bukan dirubah, maksudnya sedikit ditambahin kalau misalnya ternyata si Druid yang punya kekuatan mind control, dia itu yang kontrol orang-orang ini supaya saling berantem gitu loh. Iya gak sih? Bukan ya? Bukan, bukan. Kok kayak gitu sih? Nggak, kalau nggak salah Druid yang pengen eh stopin mereka berantem. Ya, pokoknya tapi dilarang kan karena jangan ikut campur sejarah manusia, ya kan gitu kan. Ya, ini Eternals gue suka banget, keren. Menurut gue beda dari yang lain. CGI-nya juga cakep banget loh. Visualnya gue suka banget. Gue suka banget, bener-bener suka banget. Kayak, pas yang adegan-adegan yang final battle yang ada emas-emasnya. Wah, itu keren banget, coy. Fastos, wah Fastos gila banget itu. Dia kan punya kemampuan untuk membuat suatu barang gitu kan, dirancang gitu, tapi itu keren banget, gila itu keren banget, bener-bener, sumpah itu keren banget. Eh ya selain dia isu ada dia sayangnya ya Marvel Disney suka ngebawa isu-isu LGBT ya. Ya itu kontroversial di situ. Sebenarnya menurut gua nggak perlu sama sekali, nggak perlu untuk dimasukkan. Cuman ya, apa boleh buat lah ya. Tapi keren, dan buat gua Eternals itu gua kasih rating berapa ya? Gua kasih 9 92 ya, 92 loh. Gua kasih 92. Pas awal-awal mungkin gua rating di bawah 5. Oke, oke, oke. Lanjut lagi kita masuk ke series berikutnya. Ya, tadi kan kita 3 film pertama itu movies kan ya. Yang ketiga kita bahas yang seriesnya yang keluar ini series pertama buat Marvel ya, MCU. Ini series pertama mereka yang keluar di Disney Plus, yaitu WandaVision. Hmm. WandaVision buat sebagian beberapa orang, banyak orang ya sebenarnya, banyak orang itu mereka ngomong kalau misalnya WandaVision ini the best series, termasuk the best series. Tapi buat gua sendiri biasa aja sih, be aja. Bukannya jelek, nggak bagus kok. Gua suka sih. Mungkin di awal-awal memang dia bawa konsepnya yang beda banget dari film-film sebelumnya juga nih. Biasanya kan ya Marvel tahu sendiri lah. Tapi yang kali ini dibuat jadi sitcom ya kan. Episode 1 sama 2-nya aja episode satunya ya itu masih monokrom hitam putih. Itu males banget gue tonton. Episode 1 gue males banget nontonnya. Lucu sih, lucu. Maksudnya kayak beda aja dari yang biasanya gitu loh. Ya, tapi semakin lama, nah yang gue suka dari WandaVision ini, plotnya itu dibuat pelan-pelan, makin lama makin tegang, makin lama makin tegang, makin lama makin tegang gitu loh. Eh di awal mungkin masih ya apaan sih nggak jelas banget sitcom gitu kan. Tapi kok lama-lama ada yang aneh kan. Nah, itu yang bikin gue suka. Karena dibikin makin lama makin tegang, build up-nya bagus banget. Terus kita bisa ngelihat juga kayak Wandanya sih, Wandanya keren banget itu Scarlet Witch. Kayak gua acungin jempol lah si si siapa namanya? Elizabeth Olsen, cakep. Bagus banget dia meranin WandaVision. Makanya mungkin orang-orang tuh mulai suka banget sama si Elizabeth Olsen gara-gara ini di series WandaVision, karena sebelumnya di film Avenger 2 pas pertama kali muncul ya itu be aja, kayak ya ini karakter belum punya karakterisasi sendiri gitu loh. Tapi makin lama kelihatan di series ini, kelihatan banget dia tuh orang kayak gimana. Dia punya rasa cinta sama keluarga, tapi dia jadi nggak pentingin yang lain. Dia cuma pengen punya keluarga, ya dia egois lah istilahnya. Ya ini series gue rekomen banget. Keren, di akhir juga ada sedikit twist sedikit, maksudnya ada si White Vision. Ya nggak apa-apa, ini kan emang spoiler lah ya. Ya WandaVision gue kasih rating berapa ya?
8 85 87 lah, 87 lah ya, 87 gua kasih WandaVision. Keren keren keren, cakep cakep. Ya ini, oh ya disclaimer dulu ya. Ini ya review, bisa dibilang curhatan gue mengenai film-film yang bakal gue bahas di segmen ini itu pure dari langsung nih gue ngomong. Gue nggak pakai skrip sama sekali, gue nggak nulis. Jadi apapun yang ada di otak gue keluarin, gue kasih ke kalian. Ya gitulah. Oke, lanjut aja ke series berikutnya. Lanjutannya itu ada The Falcon and the Winter Soldier di tahun 2021 ya. Oke, series ini menurut gua pribadi, ini personal, mungkin orang-orang bakal beda-beda pendapatnya, tapi buat gua personal ini lebih bagus dari WandaVision. Kenapa? Karena buat gua pribadi, gua lebih suka cerita yang make sense, yang masuk akal, bukan kayak kalau WandaVision kan sihir banget ya. Gue lebih suka yang kayak ini politik banget mainnya. Ini gue suka banget politik. Pertama itu karena politiknya. Yang kedua, John Walker. Ini kunci utamanya ya. He is the key man. Jadi ketika John Walker ini muncul, gue bener-bener dibawa kesel-keselnya pas nonton The Falcon and the Winter Soldier. Lu pada gue yakin 100% juga yang nonton series ini, gue yakin lu pada juga bakal kesel banget sama orang yang namanya John Walker ini, karena emang ini orang bangke banget kelihatan. Justru bagusnya di situ karena dia bisa, gue lupa pemerannya siapa, aduh underrated banget loh pemerannya loh, bahkan dia sampai terima ancaman pembunuhan gitu-gitu karena orang pada kesel, padahal kan dia cuman acting gitu loh. Tapi itu hebatnya, dia bisa buat acting yang bener-bener bikin kita bangke nih orangnya, anjir lah, karena kita biasanya ngelihat Chris Evans Captain America yang wibawanya dapet banget gitu kan, Righteous Man, kayak keren banget ini orang. Tapi tiba-tiba John Walker yang apaan sih, ini KW banget, Captain America KW banget gitu loh. Terus awal-awal dia sebenarnya juga belum punya kekuatan kan di series ini, awal-awal belum punya kekuatan. Ya buat yang belum nonton, nonton lah, ini menurut gua rekomend banget, apalagi ada si Baron Zemo, ini karakter favorit kedua gua setelah Loki. Ini keren banget sih, ini karakter sayang banget gua kemarin ngeliat di D23 ke pengumuman Thunderbolt, nggak ada bos. Si Baron Zemo, apa coba, kesel gue udah tunggu-tunggu kaptennya kan, biasa Thunderbolt kan di komik itu kaptennya emang si Baron Zemo gitu loh, sayang banget dia. Bahkan main manipulationnya tuh keren banget, dia jago, dia pinter. Ya dia salah satu penjahat yang bisa bikin yang bisa kalahin Avenger, karena ya Marvel itu ya, di Marvel cuman ada dua penjahat yang bisa kalahin Avenger. Coba tebak siapa? Ya, gua kasih 3 detik. 3, 2, 1. Siapa? Ya, yang pertama Thanos, udah tau lah ya, di film Avenger Infinity War dia kalahin Avenger dengan dia jentikin, berhasil jadi debu setengah populasi di dunia. Dan kedua, yang kita sering lupa itu adalah Baron Zemo. Karena Baron Zemo di Avengers Civil War, Captain America Civil War, dia bisa berhasil memecah belah Avenger. Ya itu kan artinya dia menang, ya kan? Ya itu Baron Zemo sedikit. Ya itulah, tadi balik lagi ke series Falcon Winter Soldier tuh keren banget. Ini John Walker-nya keren, bahkan ada adegan dia ngebunuh orang si John Walker. Wah, itu keren banget, gila. Gua kaget, setengah kaget bang, setengah kaget, setengah mampus, gua kaget gila. Karena dari dulu Marvel nggak ada yang kayak gini. Build-nya, tegangnya udah dibuat tuh pelan, di akhir klimaksnya boom, pakai tameng, gila, darahnya muncrat. Wah, parah. Gua keren banget. Waktu itu gue inget banget, gue kaget banget. Ya ini termasuk salah satu yang gue rekomen banget. Eh, Falcon and the Winter Soldier gue kasih rating eh, berapa ya? 9 pas ya, 9. Oke, lanjut. Ada series Loki ya. Dan gue nobatkan series Loki sebagai series terbaik Marvel yang ada di Disney Plus. Ya, ini buat gue pribadi ya. Ini bukan parameter buat semua orang. Cuman buat gue sendiri. Karena, ya mungkin karena gue emang ngefans berat sama Loki. Dari dulu, dari Thor 1 gue udah suka banget sama nih orang. Karena liciknya minta ampun, pinter banget, gila. Gue suka banget. Dengan actingnya juga Tom Hiddleston, keren banget. Ya, apalagi dengan ada series ini, makin jatuh cinta gue sama Loki.
Keren banget gila. Ini semua visualnya dibuild sangat keren, sinematografinya sangat keren. Ketika ingat gak adegan di mana si Loki lari-lari, lari-lari pas dia ngejar pesawat ya kalau nggak salah ya kan, sama Sylvie. Itu pakai satu satu shot one shot, gila one shot boy. Tahu nggak one shot? Belum tahu buat yang belum tahu one shot ya kalau dalam sinematografi. Dia cuman ngerekam dengan satu kali take dari awal sampai habis itu diikutin pas lari, puter, semuanya pakai satu kamera, bener-bener satu kali take. Itu pasti berulang-ulang, gue yakin banget. Dan itu kerennya minta ampun, kerennya gila banget bos. Loki sih, gue nggak tahu lagi lah Loki. Parah, Loki keren banget. Di akhir pun plot twistnya gila-gilaan ya. Ini gue spoiler ya. Buat yang nonton Loki skip aja kalau yang udah belum nonton. Ini spoiler gila-gilaan ini plot twist ter-GG yang pernah gue lihat di Marvel. Ketika yang gue tahu ini Timekeeper karena Timekeeper emang beneran ada di komik. Tapi ternyata itu robot dan gue kaget setengah mampus. Gue nggak bener-bener nggak nyangka sama sekali gitu loh. Robot. Gue yakin ini siapa nih pengendali sebenarnya? Ternyata variannya apa si Kang. Wah, itu gila. Itu gue langsung pas liat si baju ungu, kulit hitam. Gue seneng banget sih gila itu. Itu keren banget. And at the end, credit scene, ya lihat sendirilah. Kaget, so kaget udah nonton Loki. Keren banget, Tommy Hiddleston keren banget, Sylvie sebagai Lady Loki juga keren banget, chemistry mereka berdua gue suka banget, makanya gue tunggu banget Loki season 2 nih, 2023 harusnya ada nanti katanya. Udah selesai syuting ya nggak salah ya, lagi syuting atau gimana atau. Oke, buat Loki gue kasih rating 10/10. Ya mungkin ini agak subjektif sedikit tapi ya bodo amat lah ya, gue emang suka banget sama series ini, keren 10/10 buat Loki. GG. Lanjut. Setelah Loki ya. Setelah Loki ini ada What If. Ya, What If. Apa yang mau dibahas dari What If ya? What If kan serial animasi ya. Satu-satunya serial animasi dari Disney. Dari Marvel maksudnya. What If. Gua nggak mau bahas banyak lah karena terlalu ya udahlah ya animasi ya gitu aja. Ya, sebagai desainer gue ngeliat gambarnya cukup oke sih, lumayan unik sih stylenya, gue suka. Memang dua dimensi doang, bukan 3D, tapi keren sih, keren keren keren. Ya, tapi ada beberapa cerita yang agak cringe, ngebosenin, tapi ada juga yang keren juga. Jadi ya What If gue kasih rating 8 cukup ya, 8 dah cukup. Oke lanjut. Ada film apa lagi nih selanjutnya? Spider-Man No Way Home. Ini film yang paling nge-booming di tahun 2021. Tergila, tergokil, terepik. Tapi buat gue pribadi gue biasa aja. Sorry buat pecinta Spider-Man sejati ya. Gue nonton Spider-Man No Way Home ini pas pertama kali gue kegilaan, gue kayak kerasukan gue. Gitu loh, gila-gilaan. Apalagi pas yang scene-nya Tobey Maguire, wah, Andrew Garfield pertama kali keluar kostum itu gue udah lihat dari jauh pas diputar sama si Ned kan pakai itu sihir, tiba-tiba ada orang set Spider-Man, jadi ini mah gitu Garfield fix, gila itu gue gue teriak di bioskop. Tobey Maguire juga keren itu, mereka bertiga emang GG sih. Itu keren banget. Terus ya selain itu villain-villainnya juga gokil, contohnya kayak Green Goblin yang menurut gue justru yang paling mengesankan dari film ini adalah acting seorang William Dafoe sebagai Green Goblin, karena gila bos, lu lihat actingnya, perubahan dia dari yang mukanya mukanya apa mukanya awalnya kan sedih, apa ya, mukanya biasa gitu kan, murung kan awalnya kan karena dia masih jadi baik, tiba-tiba kepribadian lainnya si Green Goblinnya masuk, terus tiba-tiba jadi ngeng, parah itu gila, itu kayak dua orang yang beda loh. Itu actingnya gila, William Dafoe jago banget sih. Makanya gue sebenarnya dari dulu pengen William Dafoe main jadi Joker. Kayak keren banget, ketawanya udah gokil kan, kayak orang gila juga kan dia.
Ya sebenarnya oke lah, Dragon Goblinnya keren banget, actionnya sih oke, bagus. Film-filmnya gue suka banget. Balik lagi kan, Dokter Octopus balik lagi ya gitu-gitu lah. Cuman sayang banget kayak beberapa kayak Sandman cuman dibuat pasir-pasir gitu karena pemeran udah tua kan. Sama scene Lizard juga yang di akhir kan sebenarnya si pemerannya itu nggak masuk lagi di film ini pakai CGI yang akhirnya itu bukan CGI, pakai scene lama yang di Amazing Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 1 yang dia terakhir jadi balik jadi manusia normal dari Lizard, itu dipakai tuh kalau lo perhatiin di scene-nya No Way Home kemarin pas dia balik lagi disuntik kan. Ya menurut gua agak kurang gimana ya, masa sekelas Marvel nggak bisa sih di retouch gitu kan pakai muka siapa gitu, sayang banget sih dibikin kayak gitu jadi kurang klimaks. Ya tapi maksudnya selain itu ya sebenarnya ini terlalu fan service sih, fan service-nya bagus banget buat gua tapi tapi ya sebagai sebuah film kurang kurang karena film yang bagus ya udah gua udah sering bilang ke teman-teman gua, film yang bagus adalah film yang setiap framenya itu punya suatu kualitas visual yang bagus gitu loh. Every frame is a picture. Itu kata-katanya Bang Tara ya, Bang Tara. Itu emang gue setuju banget apa yang dikatakan Bang Tara. Itu every frame is a picture itu baru sebuah film yang bagus. Dan sedangkan di Spider-Man ini ya isinya cuma fan service, fan service, fan service. Ya sebagai sebuah film ya biasa aja, bukan jelek ya, biasa aja. Ya ini gue kasih rating Spider-Man No Way Home. Sorry ya untuk orang yang suka Spider-Man No Way Home, jangan gue kasih ya. Enggak sih, bagus juga sih 88 lah ya. 87, 88, 85, 87. 87 lah. Cukup untuk No Way Home. Aduh, oke kita lanjut kemana lagi sekarang? Oh, ini series terakhir yang ada di film 2000 di tahun 2021, series terakhir yaitu Hawkeye, series Hawkeye Disney Plus ya. Hawkeye ya, Hawkeye, hmm, dibilang bagus bagus, dibilang jelek nggak jelek gitu, bagus. Cuman ya biasa aja sih, nggak spesial. Buat gue ini series nggak spesial, tapi ini asik untuk ditonton. Apalagi ada Hailey Steinfeld, yaitu pemicu pemicu utama gue pengen nonton ya kan Hailey Steinfeld. Dan dia keren actingnya ternyata, gue nggak sekira dia bakal sekeren itu actingnya sebagai siapa namanya, Kate Bishop ya, Kate Bishop. Ya itu keren si Tim Burton, kita bisa kasih lihat ternyata arrow-arrownya dijelasin yang sebelumnya kan kita nggak pernah dijelasin kan arrownya tuh apa aja sih, ada banyak macam ternyata. Dan at the end yang bikin gokil banget, tergokil-gokil adalah Kingpinnya. Ya itu yang paling keren banget, gue paling suka. Ya itu adegan yang paling gila, gue kaget banget yang pas ada itu. Awal-awal aja yang episode awal yang si siapa Eko yang masih kecil, Ekonya lagi latihan Aikido kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ada yang datang kan tangannya gini pak, tangannya gede banget anjir, gua kaget ini siapa, jangan-jangan nih Kingpin bos, gila karena di komik memang Eko ini adalah keponakan dari si Kingpin gitu loh. Jadi memang gue udah kira, dan ternyata bener di akhir episode tiba-tiba baru si Kingpin muncul dengan aktor yang sama, si siapa namanya tuh lupa gue yang main di film series Daredevil Netflix. Itu keren banget actingnya, gila kacau gokil Kingpin ya. Terus pasti panas sama si Kate Bishop cep nggak mempan bos ditarik lagi. Gokil gokil tuh, gue suka banget ya. Untuk Hawkeye gue kasih rating berapa ya, berapa ya, Hawkeye cukup di angka 82 kali ya, 82 udah cukup lah untuk Hawkeye. Oke oke. Ya ini untuk tahun 2021 penutupnya Hawkeye. Nanti untuk yang di tahun 2022 part 2-nya bakal gue lanjut di video berikutnya, part 2 nanti gue buat lagi. Dan ya sekian gitu aja. Di part 1 sih masih keren-keren, masih bagus-bagus, masih enak ditonton kecuali Black Widow tadi ya yang di bawah 5 cuma Black Widow doang. Yang lainnya oke. Tapi kita belum lihat part 2-nya kayak gimana. Ya lihatlah ya nanti nonton part 2 ya. Ya part 1 sih masih bagus-bagus ya, part 2 gua nggak tahu, ntar gue bahas dulu ya.
Gue curhatin semuanya dari dari hati gue keluarin semuanya. Ya gitu aja dulu dari gue. Jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia. Kita banyak ngebahas tentang pop culture ya. Bahkan podcast-podcast yang memberi ilmu juga bakal gue tayangin di sini karena gue pengen kasih ilmu ke lu pada juga lewat bintang-bintang tamu yang gue undang gitu. Jangan cuma bisa nonton doang, ilmunya juga harus dapet dong. Gitu aja. Instagram jangan lupa di follow ngelantur_IDN. Ya jangan lupa ya di share ya videonya ya. Siapa tahu kan lu pada pengen nge-share untuk teman-teman lu pada. Gitu aja. Thank you udah nonton. Langsung kita lanjut ke part 2 ya guys. Bye bye. Ciao.